Makanan ternyata ada ilmunya. Selamat datang di Studio Pangan. Karena ini adalah video pertama kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Oke, kita sudah dapat makanannya. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Dani. Saya Wildan. Di video pertama kali ini kita akan review makanan dan minuman yang pastinya akan seru dan menarik. Sudah ada minuman dan makanan yang akan kita review. Ya, benar sekali. Ini minuman, ini makanan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih bentuknya ini cair ya. Kalau kita lihat cair, tapi orang-orang ini, masyarakat Jawa khususnya, masyarakat Jawa itu lebih mendefinisikan ini sebagai makanan, lebih tepatnya, atau kita sebut dengan kudapan ya, karena ini sebenarnya camilan sih, atau biasanya sering dibuat sarapan. Rada sedikit kurang familiar sih ini, karena makanan tradisional ya. Ya, lebih tepatnya ini lebih sering dijual di pasar tradisional. Memang jualnya itu pagi hari. Tadi sih aku ya belinya jam 9. Setahu kalau di pasar situ ya, itu orang jual ini tuh mulai dari jam 6 pagi sampai ya sehabisnya. Tapi rata-rata memang habisnya itu jam 11 siang. Ya, kalau kami itu kan boba ya. Kalau ini bentuknya hampir mirip sih, tapi memang warnanya agak beda. Kalau di sini sebutannya ya, kalau orang jual ya, ini dinamakan dengan bubur serintil. Di sini bentuknya ya semi-semi kental, dan di sini juga ada bola-bola sama seperti punyamu. Kalau di sini putih, kalau di situ hitam. Bola-bolanya disebut dengan boba. Bola-bolanya disebut dengan jenang grendul. Di depan saya ini udah ada dua produk yang tentunya kita semua para anak-anak milenial pasti akan tahu bahwa ini adalah minuman hype kekinian yang hampir semua outlet minuman itu menjual ini dengan berbagai macam merek. Dan makanan tradisional biasanya itu variannya ya itu aja, karena masih kurang masyarakat untuk mengembangkan produk-produk lokal jadi produk-produk yang layak dipasarkan biasanya ya. Sip. Salah satunya ya kayak jenang gandul ini ya, variannya cuma ya jenang gandul dicampur santan dan bla 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 gitu ya. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau beda lagi kalau di produk yang hype kekinian saat ini, produk hype kekinian ini banyak sekali varian rasa, varian bentuk, bahkan varian yang unik dan menarik para kaula muda. Oke, daripada kelamaan, langsung aja coba. Boba yang melayang-layang dong. Bobanya berterbangan ke sana ke sini. Oke, coba ya. Saya dicoba tadi boba fresh milk ini, rasanya ya manis, terus ya rasanya rasa. Nah, untuk yang produk yang saya minum ini, yang original adalah fresh milk boba fresh milk. Coba. Gantian. Oke. Ini rasanya seperti apa ini? Thai tea lah. Seperti Namanya Thai tea. milk tea. Untuk produk yang ini, saya coba ya. Kok kental ya? Kental, putih, kecoklatan. Menurutku, dari pertama aku nyoba ini, terus kemudian aku nyoba dua ini, saya kira sama ya. Ini lebih mirip kayak bubur ya. Betul. Terus ini seperti bubur ya. Ini berasa seperti santan, ada gula Jawanya juga berasa Ya. banget sih ini. Pasti kalian penasaran kan dengan penampakan boba dan penampakan jenang gandul itu seperti apa? Kita sudah pisahkan minuman dan buburnya dari boba dan jenang gandulnya. Nah gitu. Untuk penampakan boba sendiri, dia berwarna hitam kecoklatan, bentuknya bulat-bulat kecil. Bisa kalian lihat ya, ini sebenarnya warnanya putih, aslinya itu putih, tapi karena ini ketambahan gula Jawa, akhirnya jadinya ya seperti ini.
untuk teksturnya lebih sedikit kenyal daripada yang ini. Karena bahan sendiri bisa kalian lihat kalau di sini sebenarnya untuk ini keduanya hampir mirip, sama-sama terbuat dari tapioka. Tapi kalau yang ini ketambahan brown sugar, kalau yang ini bahannya tapioka dicampur dengan tepung ketan, makanya dia teksturnya lebih kenyal. Bisa dilihat ini yang jenang gandul berwarna putih, dasarnya putih, cuman ada sedikit kecampuran brown sugar. Nah di perbandingan itu ada brown sugarnya satu brown sugar, jadi lebih kecoklatan. Untuk ukuran dari jenang gandul sini lebih besar daripada boba, dan boba itu berwarna lebih gelap. Oke, setelah tadi saya tanya-tanya sama yang ibu-ibu jual jenang gandul di pasar, tepung ketan dicampur tapioka, dicampur garam karena rasanya sedikit asin dari garamnya tentunya, kemudian diuleni hingga kalis. Setelah kalis baru dimasukkan ke air ya, baru dimasukkan ke Dibentuk air. dulu pastinya kan. Oh, bentuk bulat-bulat kecil. Jelas. Ya mirip pentol kan ini mirip pentol. Mirip pentol. Ya betul, bedanya kalau pentol itu kan nggak ada tepung ketannya. Iya. Nah sedangkan ini ada tepung ketannya, Ada tepung sehingga dia lebih. Setelah dibentuk-bentuk ya, itu Ya. dimasukkan ke dalam air panas atau air mendidih, kemudian didiamkan selama 15 menit hingga dia berada di permukaan. Setelah itu diangkat, kemudian ditiriskan, jadilah jenang gandul. Gendul. Kemudian untuk proses pembuatan dari boba sendiri relatif lebih sederhana karena pada dasarnya boba sendiri itu bahannya adalah tepung tapioka. Tepung tapioka yang dicampur dengan air, kemudian jadi adonan, kemudian diuleni hingga kalis. Setelah itu baru dibentuk kecil-kecil. Kita bentuknya tuh kecil-kecil, lebih kecil-kecil daripada jenang gandul sih. Ya. Jenang gandul lebih mirip kayak pentol tadi yang jelaskan. Kemudian untuk boba sendiri kan kecil-kecil, jadi rada susah sih kalau bentuknya kecil-kecil. Paling kayak ya seperti bentuknya kecil-kecil. Kemudian setelah dibentuk dimasukkan ke dalam air mendidih. Ya pastinya ya hampir sama sih, masukkan ke dalam air mendidih, ditunggu 15 menit hingga dia berada di atas permukaan, kemudian diangkat dan ditiriskan, jadilah boba. Ya. Jenang sendiri sudah populer pada era kejayaan Kerajaan Kediri. Sejarah daripada jenang sendiri pada kerajaan tersebut sudah tercatat pada kitab Lubdaka karya Empu Tanakum. Pada zaman dahulu jenang itu lebih dipersembahkan untuk perayaan-perayaan yang sakral seperti itu. Jadi Pernikahan, ada kalender Jawa, ya, seperti itu ya. setahuku sih seperti itu kata orang-orang tua ya. Ternyata jenang gendul juga punya filosofinya tersendiri loh sebagai makanan khas Pulau Jawa. Ya filosofinya sendiri, tadi kan sudah tahu bahwa bentuknya itu kan bulat-bulat putih. Jadi kalau kita lihat bulat itu artinya kan seperti roda. Roda itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Jadi namanya hidup, kadang itu posisinya di atas, kadang posisinya di bawah. Sehingga dalam istilah bahasa Jawa disebut sebagai cakra manggilingan, atau artinya adalah roda kehidupan yang berputar. Nama gerendul sendiri diambil dari kata berendul-berendul karena bentuknya bola Bulat-bulat. atau bulat-bulat. Di situ banyak gulanya kan, banyak gulanya. Itulah kenapa namanya itu gerendul. Jadi gerendul Bulat-bulat. Kalau Ya. bahasa Indonesia itu bulat-bulat, tapi Ya. kalau di dalam bahasa Jawanya itu adalah berendul-berendul. karena adanya gula jadi gerendul. Dan biasanya juga jenang gerendul ini bisa disajikan bersama dengan bubur sumsum, bubur ketan, dan juga kuah santannya. Yang kuah santannya tersebut pastinya diberikan gula merah untuk menambahkan cita rasa. Ya, selain gurih juga manis. Dan biasanya jenang gerendul ini mudah sekali ditemukan, terutama di kota Cilacap. Oke. Karena di kota tersebut banyak sekali kedai-kedai yang menjual jenang gerendul. Jadi bisa disebut sebagai kota jenang gerendul juga ya, Mas, di situ kota Cilacap. Oke, kita ke topik boba. Boba sendiri itu sering ditambahkan oleh masyarakat Taiwan ke dalam minuman milk tea ya, atau disebut dengan naicha. Boba sendiri sebenarnya dari bahasa bubble milk tea, tapi karena diplesetkan atau bahasa slang, maka jadilah nama boba. Minuman boba sendiri diciptakan pada tahun 1980-an. Dalam sejarahnya, dua orang karyawan bernama Liu Han Sheh dan Lin Xiu Hei pada kedai minuman teh bernama Chun Shui Tang di Taichung. Jadi, kedua karyawan tersebut mencoba meracik minuman teh, kemudian ditambahkan boba, jadilah dan terkenal hingga saat ini.
Dan pada saat itu, dua orang karyawan tersebut terinspirasi dari minuman-minuman seperti contohnya adalah kopi yang disajikan dalam bentuk dingin. Ide awalnya hanyalah berasal dari memasukkan es batu ke dalam kopi. Salah satu dari karyawan kedai tersebut memasukkan boba secara iseng nih untuk para tamunya. Dan pada saat disajikan kepada para tamu, ternyata tamu tersebut menyukainya dan menyebarluaslah minuman tersebut menjadi milk boba tea. Karena para tamu menyukainya dan masyarakat menyukainya, akhirnya kedai tersebut menciptakanlah sebuah produk minuman yang baru, yaitu ada kombinasi diberikanlah susu, diberikan teh, diberikan kopi-kopian, diberikan gula brown sugar juga pada sajian teh dan boba tersebut. Ya, yang seperti kalian ketahui di Indonesia. Setelah produk tersebut marak di pasaran, akhirnya orang-orang di daerah Taiwan menyebarkan ke daerah-daerah sekitarnya hingga menyebar ke seluruh dunia. Karena boomingnya minuman di daerah Taiwan tersebut, dijadikanlah minuman boba tersebut menjadi minuman nasional khas daerah Taiwan. Oke, tadi teman-teman sudah mengetahui boba ataupun jenang grendul. Tentunya kalian sudah tahu keunikan masing-masing dari produk tersebut. Tinggal bisa kalian simpulkan sendiri mana yang kalian mau pilih. Tentunya kalau Indonesia jenang grendul, kalau internasional boba. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga di-share ke teman-teman kawan-kawan kalian supaya channel ini bisa berkembang dan lebih dikenal oleh teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.